lebih ke komunikasi kali ya. Iya. Karena roamer kan penting juga kan. Ya, So, Selena masih di band. Selena Moreno ya. Iya. Always on the way. Ranger, Matilda Fit juga di band. Band Fanny kah? Harit? Ya, Harit sih kayaknya Ya, masih Harit mahal. bisa. Who said there are no Tapi shortcuts in chipnya life? wow. Oh, I oke. literally Mereka kalah invented chip tapi one. mereka band chip. Udah Harit. Oh ini yang mau diadu Fanny-nya kayaknya. Wah, tapi ini Hazel dengan Fanny. Hazel Fanny. Yap, Marit sempet patah. Mari. bener sih. Ini Fanny kayaknya balik sama kayak Chip sih nasibnya. Keseringan di band. Iya, jadinya Keseringan di kayak, band. oh seperti ini vibes-nya menggunakan hero ini gitu ya. Iya. Adaptasi lagi gitu. Dari pasti datang, saya lupa aku harus gimana. Lah iya. Sama soalnya emang kayak gitu kebiasaan. Kebiasaan, sama kayak Natalia dulu deh. Heeh. Dulu Natalia sering di band kan? Iya. Sekali kelepas yang bisa pakai cuma 2 loh. Iya benar. Oke, Moskov ini lumayan obvious ya. Harit. Mau Fanny juga buat RRQ Ya mereka ngadu nih, Fanny sama Harit. atau dilepas saja salah duanya. Udah lepas aja dua-duanya. Iya, tapi kalau lepas dua-duanya lebih Harit gak sih? Harit, ya, tetap Harit. Tetap Harit ya. Hero Tetap team fight yang strong banget. Oke. Let's go, Ben Harit kah? Biar ada 3 marksman ini langsung habis semuanya. Soalnya masih ada Loi juga, Om. Loi juga masih open ini. Ya, chip Loi ya. Chip Loi. Chipnya sudah di ban, Ya. oke. Kenapa? Emang gue pisang goreng di... Gue kira sate. Iya. Kan namanya Hihang Hoheng. Tapi Moskov Harit, udah Harit. udah Harit. Fanny ada sekarang. Fanny gak sih? Fanny. Fanny, Fanny nih. saya tim Fanny. Fanny berarti ya. Mau gak Ada. mau ya? My team's been itching for a real Oh, fight. maaf. Kalea. Kalea. Karena balik lagi Om, ini udah mulai banyak yang issues dengan Fanny. Dengan Fanny itu sendiri. Iya. Kecuali kalau Fanny-nya dilepas di sini ya, Ya, mereka bisa ambil. tapi waktu di SPS kemarin juga Anafel pakai Fanny kalah gamenya. Nah, berarti mereka pede nih. Lebih ke objektif aja dulu gak sih secure sekarang nih? Suyo. Ya masalah hero Suyo kayak lagi gini ya. juga rentan kan. Sekalinya objektif dan ekonominya diserang sedikit saja, buset. Ya, sekali keambil purple buff-nya, Ya. udah jadi masalah Goyangnya langsung. ampun banget gitu. Yep. Atau mau salah satu yang bikin ngeganggu kaliannya juga, such as kayak Valentina, Cusin pun masih bisa. Cusin. Ya, masih ada ya. Dan Moreno tadi udah membuktikan dirinya bisa menjadi MVP ya dengan Benar. Cusinnya. Cusinnya dia. Itu dia keluar kembali Cusin. Sama dengan Hilo. Dicuekin. Oke. Nah makanya ini Fanny udah mulai bisa hilang dari radar sih. Di band juga buang-buang slot, dilepasin juga mau ngambil agak ragu. Ya. Berarti dipancing pakai Suyo. Ya, dan Suyo bisa kepegang sebenarnya Ya. dengan adanya Hylos dan Chusin juga. Tapi at least setidaknya ada escape tools lah dibanding Lukas yang benar-benar Ya. one way ticket. One way ticket bener. Dia kayak alpha minimalis ya. Ya, Alpha mini, Pak. Ya kan loncatnya pendek, Pak. Beda kan. So, Fanny itu dia. Dan siapa partnernya? among the Yves. planes exists the equilibrium. Fanny which dan I Yves. Cloud was kembali kalau mau. for. Ambil sekarang Cloudnya. bisa Cloud. Jangan lupakan juga ada salah satu, sebenarnya itu hero dari Light ya, ada Kufra. Kufra. Kayaknya aku jarang sih ngeliat Finn pakai Chow. Halosnya biasanya bisa nih. Bisa di roamer. Bisa di roam ya. Bisa di roam. Biar EXP-nya aja yang punya sisi ya. Iya, Gatot Kaca misalnya tadi ya. Ganggu banget juga. Ganggu. Atau bahkan badan. Iya. Oke, bisa sekarang mungkin ke gold lane-nya dulu kah? Moskov udah gak ada. Cloud bisa jaga diri sendiri. Mandiri ya. Biarkan Mandiri. mandiri. Mandi. The fire of battle. Masya! wow. Dan ini juga tantangan karena Masya ini bisa putusin atau ngikut kabelnya Fanny. Iya. Dan kalau digesek pun dia punya 3 kali lipat darah. Ya meskipun tipis ya darahnya ya. Sebenarnya Sebenarnya iya. tipis. Kelihatannya tebel tapi tipis. Cuman lumayan lah. Cuman lumayan kalau nge-spam itu loh enak banget Thunderclap. 3 kali Thunder ya. Mana kuat Fanny kalau 3 Sebuah kali. gebrakan baru lagi nih, walaupun sebelum-sebelumnya pernah ya. Ini hero power sih. Iya, hero power juga. Masya. Masya. Tapi ini berarti setup mereka nih ya buat Bigetron sendiri di Turtle. Yang jadi tanda tanya. Soalnya Masya untuk setup Turtle agak susah Yap. buat di awal-awal. Oke. Selama belum pegang Heptasis. Dan yang akan langsung ditutup juga oleh Bigetron. Goldnya yang akan Koi. Gak ternyata Hilda dulu yang mereka ban. Gak mau ya. Aduh gebuk ya nih. 2 wanita-wanita perkasa. Iya kan? Hilda sama ini ya. Masya. Masya. Lucas di band, alright.
Berarti kayaknya sih band Lucas Suyo. Iya. Kalau buat RRQ ya. Oke. Dan band EXP lagi kah, Phobius? Hero dari Dairon? Atau yang bahaya Cici misalnya? Bener, Cici sih. Ya. Asumsi kalian di ini ya, Ya, Romer ya. ya. Atau bisa aja kaliannya EXP juga. Kalau EXP ya benar. Ini RRQ. Ya. Dan last band dari Bigetron. Kalau memang mau incer ke EXP-nya ya Cici bakal jadi wise choice banget buat Iya. ditutup. Atau ya bisa ke Phobius-nya. Tapi masih ada Tigreal loh. Gue masih Uranus. Oke. Wow. Mau lebih Sampai ke Uranus loh. dia mau lebih dimudahkan Masyanya. Biar nggak diganggu. Masya ini lumayan lemah sebenarnya buat early game. Ya. Gak mau kalah cut ya. Yep. Oke. Tapi last band dari RRQ. Jungle. Masih ada Suyo. Yep, Lucas Suyo. Naruto Sasuke. Sasuke. Tapi sebenarnya ya, kalau misalkan mau di battlein sama Assassin juga masih possible ya kayak Possible Hayabusa. Hayabusa. Yep, masih ada Hayabusa. Yep. Oke. Hayabusa, Suyo, atau yang pasti-pasti aja nih gold lane-nya dulu nih yang kita tutupin nih. Ya, Cloud. Ya. Cloud, hero-heronya Emma. See value in me. Fredrin. Referensinya udah sampai Uranus Fredrin loh. Iya. Fredrin. Karena ya contohnya kemarin deh, Fredrin juga memang cukup strong ya. Buat ada di Ya. depan, ngebadanin. Ini coachnya nggak mau ikutan rambut merah juga Bang? Belum kayaknya. Belum. Kayaknya kalau coachnya kita harus lihat Koet dulu gak sih? Kenapa sampai sana? Jauh. Sekarang Koen juga diminta. Koen juga diminta. Maaf ya Koet ya. Jauh ya. Beat of the class. Tapi Joy. Joy ternyata karena memang udah punya badan ya. Tapi Joy. Joy ya? Hah. Berat buat Joy. Phoveus badang. Itu dia, ini bisa keluar semua sekarang. Ya. Obvious. Dua-duanya lagi luar. Ya. Satu aja lah. Satu aja. Satu aja. Maaf, Itu aja. maaf, Tapi, Marksman-nya belum. tapi kalau misalkan memang mau fokus untuk menghentikan laju dari Joy-nya ya badang. Badang, iya benar. Pove juga bisa kan kayak geser kecil aja udah rhythm of J udah putus. Iya ya. Tapi kalau dia tabrak-tabrak belakang tuh suka resikonya keangkat-angkat Chushin kan. Nah itu dia, Susinnya yang jadi ini ya, PR ya. concernnya. Yap. Oke. Tapi ya secara gold lane juga ini sama-sama disembunyikan. Cloud-nya diambil dan juga Phoveus. Wah jadi Eman dipaksa apa nih, Beatrix gitu. Iritel. Di retail, susah ya Arvani. Iya sih. Brody, udah andalanya Papu loh pokoknya di Brody. Bener sih. One apalagi bakal nangis di sini. Iya, stun lah, ada stun, oke. Iya. Beatrix atau Bisa ngedash, minimal ngedash dulu deh. Bruno. Oke Bruno. Bruno ya. Landing Bruno, oke. di sama Cloud juga enak. Ya masih enak. Ditabrak juga dia punya dash ability. Yap. Mungkin bisa jadi ke arah Bruno dulu sekarang diambil. Pilihan terbaik dari yang tersisa. Yap. Karena kalau saya diambil ya dipegang. Yep. Atau ada kejutan apa lagi nih? Tiba-tiba sebagai second pick. Ada cheese pick lagi kah? Tapi Ruby! Oh, Godland! oke. Udah lama gak ngeliat. Berapa lama kita tidak melihat Ruby di gold dan sekarang dibawakan Bigetron. Terakhir aku ingetnya Iron Shiki season lalu sih. Tapi seenggaknya Ruby ini juga bakal bisa ngeganggu dan gak mudah digeng sama Fanny. Ya. Ini berarti mereka punya badan. Oh pantas mereka pakai Masya. Biar damage-nya Biar ada damage-nya, bener. Pak Pulung sampai ternganga-nganga. Saya tidak menyangka itu keluar di sini hari ini. Bener. Tapi bagus banget pilihan buat Bigetron ya. Cloud-nya akan terhentikan nih dengan Ruby. Wow. Tapi bisa nggak mereka emang mempertahankan awalnya gitu loh. Ya awalnya yang lumayan berat. Apalagi kan kita berikan Phoveus juga. Yap. Ruby ngedash, pasifnya ngisi lompat nanti dia. Oke. Itu dia. Game pertama menjadi milik Bigetron dan game kedua masih terbuka kesempatan Smash them. untuk RRQ dan Bigetron itu sendiri akan menjadi milik siapa? Game kedua akan menjadi game terakhir untuk di match kedua kali ini. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama, MPL Arena kita berangkat menuju ke game yang kedua. Oke, Ruby Gold Lane. Biasanya kalau kita ngelihat di season lalu ya, Ruby Gold Lane ini benar-benar mengandalkan adanya hyper carry di jungle. Iya bener. Biasanya Link. Ya, dan ini mereka punya damagernya ini bakal masuk dari EXP. Ya. Oh, EXP dan jungle. dan zamannya Roger, oh.
Iya benar. Iya kan Roger Link hyper carry kan? Yang assassin ya, Iya. Dan sekarang ini mengandalkan ke arah Joy. Joy. Ada juga EXP-nya ya nanti. Yap. Dan Ruby ini akan bertahan saja. Eman. Yap, Ya jarang-jarang lah kita lihat Eman main Ruby. betul. Ya muncul juga untuk Ruby Gold. Padahal kalau zaman-zaman dulu ya, eksperimen untuk bermain di Gold itu kan ada banyak ya, gak cuma Ruby. Yap. Ada si Pakito juga sempat ada. Iya pakai kita gold ya. Pakito Gold. Fighter Gold Lane lah. Ya. Betul. Nah ini nih. Lux sekalinya masuk keluarnya bisa apa enggak gitu loh. Ya ini lumayan susah sebenarnya buat Luke di awal-awal. Ketiban monumen. Ya dipukul. Ketiban monumen landmark gitu ya benar. Pukul monumen. Agak susah tapi Anavel. Oke, ini dia Anavel hadir guna untuk bisa mengatakan damage-nya, tapi di arah tempatnya berbeda. Moreno masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri dan Hazel kehilangan cukup banyak HP di dalam tubuhnya. Ya pertukaran damage yang terjadi ya, tapi belum ada first blood sejauh ini. Sementara kita tahu sebenarnya untuk Cloud juga landingnya agak susah ya, ketemu sama marksman lain, apalagi ini ketemu sama fighter yang punya lifesteal. Ya ini lebih ke Eman yang akan menunggu juga kan, cuman nge-hold dia. Dan item pasti sama-sama jadi. Tinggal nanti untuk tim besar seperti apa peran dari Eman juga. Widih, dongnya. Diddle strike. Ya, tapi asuransi late game untuk Bigetron juga mereka minim banget loh. Tapi kalau jadi nih ya, lu punya 2 item aja udah sakit banget. Iya sih. Udah sakit banget dan targeting dia pasti ini langsung ke Fanny nanti. Siap. Tapi midnya benar-benar utility lagi ya. Main ke arah Chushin-nya, ini bakal susah untuk ngunci ke arah Fanny-nya. Cuman ya mengandalkan sisi power dari Eman tentunya untuk mengganggu pergerakan dari Hazel, tapi 1v1 situation bahkan di area top lane pun Blazing Duet memang terpaksa harus dikeluarkan. Ya, itu gak bakal pulang sama sekali buat Betul. Eman. Eman lupa pulang kali ini. Ya. Di Hazel ternyata ya, wah Fanny dapat turtle. Oke, Fanny dapat turtle yang pertama. Tidak ada setup yang begitu signifikan yang dilakukan oleh pemain dari Bigetron. Dan sekarang coba lihat di bagian bawah, Lukia sendirian. Dijebak, bahkan Rincia pun sudah hadir. Lukia tidak akan kuat lagi. Ya, Yap. 3 versus 1 ya. Cuman kayaknya kalau misalkan 1v1 kayak tadi Fanny dengan Masya, Berat buat Fanny. berat buat Fanny. Tadi Berat udah buat hampir Fanny. tumbang soalnya Hazelnya juga. Yes, dan itu item belum jadi, baru Fury Hammer sebenarnya. Yap, di tempat yang berbeda. Hei, sedikit lagi tersisa. Selain Rincia masih bertandingan satu reload manipulasi, tapi tidak untuk waktu yang lama karena Anavel pun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Hazel mencoba untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman, tapi Idoknya mengejar pergerakan dari Moreno. Saat ini terakhirnya Idok pun masih bisa bertahan dan juga kabur ke tempat yang lain. Di tempat yang ini dia, Moreno menjadi korban pula. Ada BMI dikeluarkan dan Pin terus-terusan memberikan backup dari rekannya. Tapi Hazel kembali hadir, Oh, sudah bisa Hazel. mengatakan David dan sakit banget shutdown. Di mana Luke sudah menunjukkan eksistensinya. Itu juga I'm offended tapi gak berhenti Dylan. Waduh, satu terakhirnya Tyron. Bisakah dia menyelamatkan diri? Satu terakhirnya dan tidak bisa. Wow, lama banget Dylan walaupun Indian dirinya harus tumbang. Tapi Eman yang hadir di dalam satu buah teamfight, I'm offended. Ngebuat dari Hazel akhirnya mendekap dan juga menerima damage dari Luke. Yap, jangan lupa itu dia. Luke-nya yang bisa join teamfight. Luke punya damage. Dan EXP damager. Jungle damager juga. Dan utility hanya akan berkutat di seputar dari Ruby, Hylos bersama dengan Chushin. Jadi ini agak sedikit tertukar untuk Bigetron, tapi secara konsep mereka masih tetap sama. Dan Luke jangan sampai dibiarkan punya BOD ke depannya. Hypnosis first, second item BOD, bahaya banget untuk Masya. Waduh, langsung digaruk kayak begitu. Oke. Tapi sepertinya Dairan tidak ingin menyerah. Dairan akan memberikan balasan di mana sekarang. Ada pergerakan dari Hazel, tapi Hazelnya malah menjadi jarum utama satu terakhirnya Hazel. Hampir saja Luke berhasil langsung dituntaskan dengan sangat baik oleh Dairan. Ya kan? Oke, diangkat lagi, ditarik lagi ke belakang. Bisakah Dairan mempertahankan diri, tapi terlalu berat sepertinya untuk dua player. Yang dimiliki oleh Bigetron dibantinglah sudah. Bahkan real one manipulation bola jadi dikeluarkan begitu saja. Ada satu lagi dengan pergerakan begitu indah. Anavel masih berputar-putar, tapi tidak bisa di depan dari Hazel. Karena sedikit lagi Rins pun menjadi korban, bahkan Moreno-nya masih bisa menyelamatkan diri. Ini Moreno juga lama banget ya bisa bertahan, tarik ulur gating power dimiliki oleh Chushin. Yap, sangat-sangat sustain untuk Chushin ke mid-nya, Toy. Waduh, digaruk tuh. Oke, Toy. Dalam keadaan yang sangat tidak baik. Namun sekarang Hazel kembali hadir. Dan Luke-nya pun berhasil diamankan. Wow, beserta dengan Eman. Iya, dan bahkan Toy-nya balik lagi dengan Battle Mirror Image, mempertahankan outer turret di tengah. Dan bahkan point kill dan juga turtle ini akan menjadi milik RRQ kembali. Ya, cukup sayang sih tadi, karena dari Luke dan juga Eman mereka berada di tengah ya. Dan harus terkena damage dari turret juga, sehingga mengakibatkan mereka tumbang. Kalau damage output, ini Luke harus farming dulu. Satu item dulu lah, minimal ada Hepta baru join teamfight. Yap, oke.
Dan ini udah mulai sulit ya, di distract terus-terusan dengan adanya Toy yang sudah menjalankan lane-nya juga. Dia ngedorong terus. Dan Ups. Hampir. flicker ya. Rins punya refleks flicker yang tepat. Sehingga Emo Vendetta gagal untuk bisa dilepaskan dulu ke arah mid. Ya, ini sistem depannya panjang ya dari tadi. Banget. Dari Dairon yang bisa ngembalin time, terus Moreno juga ternyata punya extra shield dari Crimson Beacon. Iya, Idoknya juga nge-heal. Waduh, oke, by one sekarang sedikit lagi. Bisakah Hazelnya bertahan karena Oh. energinya sedikit lagi. Masih. Susah ya, ngejar Fanny itu susah banget pastinya tanpa adanya Sisi. Sehingga Hazel walaupun HP-nya tadi udah mulai tergerus, dia masih bisa selamat. Sementara, Bird cut away. Aduh, itu udah luar Spatway. Pin udah akan megangin ke arah satu player. Tapi ada satu lagi, Tsunami Slam dikeluarkan sedikit dan Didok. Udah berhasil dihancurkan, bahkan sekarang Raven Flash dibuka. Tidak ada hasil baik dari satu Blazing Duet tersebut. Ya, dan Masha ini masih 2 BOD gitu gak sih? Waduh, ketangkep pasang nih Hazel, oke. Hazel masih bisa pergi. Ya, kan biasanya satu BOD. Satu ya. Tapi kalau mau full BOD juga bisa. Yang penting ada Heptasis ya buat di awal-awal. Yap. Wah, di tempat yang lain tuh ada 1v1 situation dan Toy! Wow. Ya, Anafel dengan Starlium-nya ya modalnya. Ternyata cukup memberikan damage dan sehingga Toy juga gak bisa balik lagi ke Battle Mirror Rematch. Bahkan Flicker pun ditahan karena kayaknya lumayan sia-sia. Ini yang bahaya Masyanya, siapa yang mau stop nanti? Sekalipun yang ada yang ditabrak antara Toy atau Hazel, langsung instant. Bisa di pick off dan sedang menuju ke BOD tadi ya. Legend Sword juga sudah selesai, fantastis ada buat Luke. Oke. 1000 gold sekarang dipegang sama RRQ. Sebenarnya nggak terlampau jauh ya. Betul. Namun kalau memang bermain dengan waktu lagi nih, sama-sama punya PR tersendiri. Masha dan juga Cloud. Ya. Kalau dibawa lebih lanjut ke late game ya, Cloud Ya. pun kayak susah buat lawan Masya. Tapi kalau ada Winner Breaker Waduh, bisa. itu dikeroyok dong. Coba lihat Dairannya sendirian. Tapi ada Real One Blazing Guna bisa memberikan sebuah backup dan juga Blazing Duet. Sakit banget Devin. Anafel. Menjadi korban pula di tempat tersebut di mana Emannya. Namun Toy kali ini menjadi korban pula. Rins dalam keadaan yang sangat sekarang. Dairan mendapatkan perlakuan yang sama. Ya, tapi tadi lihat Anafel yang masuk ke dalam satu buah turret. Yep. Dia ngejar ke belakang. Tapi ya belum dapetin point kill juga dan Anafelnya masih selamat dan sekarang dikejar. Waduh, dikejar dong 1v1 situasi by one Tuh. lagi. Hazel masih ingin lebih. Hazel mencoba untuk bisa mengejar ke arah dari Anafel tapi terlalu licin. Oke. Masih loh ini, oke. Oh, cari. By one, ini dia Hazel masih lebih. Shutdown! What? Unstoppable by Hazel. Dikejar, dicari sampai ke inti bumi. Benar Jordan, lihat di ganking sekarang Waduh, Luke ya. sekarang Luke ya, bisakah dia bertahan? Luke ya sendirian. Tidak akan sanggup dan sakit banget. Wow. Ini targeting yang mahal ya. Yep, Ternyata Hazel sendiri pun dia mampu. Walaupun tadi Anafel gocek-goceknya sejauh itu loh. Itu Hazel kalau udah target lock katanya. Wah, udah selesai. Ya, tapi Dairon diangkat terus-terusan untuk player. Yap, ini dia sedikit lagi real one manipulation. Sementara sekarang ada Jaira menjadi korban pula. Sementara itu dari Lordnya berhasil diamankan. Wow. Dari adu mekanik ya, 2 jungler muda. Tapi lihat Anafel. Lanjut. Yap, ini dia pergerakan dari Anafel. Mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Purple Bomb dan berhasil. Berhasil ya. Iya, berhasil untuk didapatkan juga bensin dari seorang Fanny. Ini udah mulai dicuri. Walaupun memang Lord bisa didapetin sama RRQ di area top lane. Tapi seenggaknya ada pertukaran yang hampir bisa dilakukan juga sama Bigetron yang cukup worth ya. Ya pasti cukup aman ya nanti. Ya. Jadi untuk pergerakan Fanny agak tersendat ketika mengawal lot ini. Atau 3 lane push, Toy juga kelihatan cukup bebas. Yap. Golnya bahkan dipegang dengan Toy jauh ya. Karena memang secara untuk defense-nya Eman hanya akan menjaga saja untuk area dia agar ya sama-sama jadi item lah istilahnya. Ya. Dan ini kepecah fokus gak sih? 2 split push power gini, Fanny Cloud. Fanny Cloud lumayan berat ya. Wah, Hazel datang lagi. Hey, ada Law and Order tadi. Pas banget. Ih, itu lihat kena Rhythm of Joy sekali itu kesetrum. Hilang sepertiga HP-nya Hazel. Yep. Tadi juga mendaratnya ini ya, pas banget ya depannya si Vic. Yap. Apalagi dengan Fanny yang sekarang ya, yang lebih ke mengandalkan juga untuk durability. Yes. Jadinya kayak untuk 1v1 kayak tadi lebih sustain. Untuk ngejar. Yang ngeliat dari Anthem Hazel juga dia punya Rose Gold tadi untuk Iya. item yang ketiga. Respect ya. Respect hybrid juga lah untuk build-nya anti-cuirass untuk next item buat Hazel. Jadi ya dengan Fanny yang sustain juga, makanya tadi dia ngejar-ngejar juga oke aja. Yes. Apalagi kalau secara damage kan memang Anafel udah unggul banget kan, udah ada Holy Crystal juga tadi, udah bahkan ada Wishing Lantern-nya juga. Tapi ya
kalau adu durable tetap aja Hazel punya kemenangan dengan adanya Rose Gold Meteor. Ya, yang bahaya sebenarnya tadi gold gain ya buat RRQ. Karena itu dipegang dengan si Hazel. Terus juga ada Cloud-nya nih, ada Toy. Ya. Dan bener aja ya, ini menjadi debut untuk Ruby di Gold Lane season ini setelah terakhir kali digunakan MPLAD Set 14 oleh Aaron Shiki. Wah, jadi menang atas BTR, iya mereka merasakan ya untuk bagaimana powerfulnya mungkin untuk Ruby Gold Lane sekarang. Yes, dan look akhirnya item kedua yang dicari BOD selesai. Ini dia udah bisa join team fight atau berusaha untuk mencari kill colongan solo pun bisa. Bisa. Asal dapatnya itu ke Toy atau ke Hazel yang lagi jalan sendirian. Iya, masalahnya dari tadi lu gak ketemu sama yang sendiri kan. Dan dia yang di-ganking 3 orang. Iya makanya. Ini agak berat itu. Yap, itu yang terjadi selalu. Oke. Tapi ya kembali tenang kali ini. Belum terlihat lagi ada inisiasi karena 30 detik menuju ke arah Lord yang ter-enhance. Split push lagi-lagi menjadi sebuah PR tersendiri bagi Bigetron karena kita tahu bagaimana power dari Cloud dan juga Fanny nih yang nge-distract terus-terusan. Ya, tapi Cloud Fanny gak bisa jalan sendiri kalau ada look yang ngebayang-bayangin Aha. juga. Yap, wah ini dia. Nah ini, Mereka akan bertemu sesaat lagi. hati-hati ya. Dan satu wave minion akan segera dihilangkan oleh Luke. Ya, ragu-ragu juga ya, hati-hati banget juga. Iya. Hazelnya juga nggak nongol. Dan memilih untuk bermain safe dulu, sementara Lord sekarang sudah spawn. Meskipun Luke memang punya damage yang besar ya, tapi kalau dari ganking kayak kena 2, kena 3 gak bisa gerak juga. Waduh, reward progression sebuah adanya satu pencegahan yang dilakukan, tapi sekarang Lordnya berhasil diamankan pula dan daerah menjadi korban pula dengan satu lagi Glow Spanway dikeluarkan. Waduh, mereka berusaha untuk bisa kabur dari tersebut, tapi ternyata untuk kali ini berhasil menangkap ke arah satu player sekarang dengan satu pergerakan lewat Tsunami Slam tadi hampir saja. Lagi-lagi Dairen berkorban ya untuk memberikan rekan-rekannya space untuk langsung secure menuju ke arah objektif Lord yang jatuh kembali ke tangan dari RRQ. Ya, dapat lore-nya tapi mereka lagi dikunci juga untuk pengambilan dari buff ya. Yang disecure oleh Bigetron. Ini sakit banget dan Didok tidak akan kuat menahan. Bagaimana damage yang bisa dihasilkan dan sekarang pergerakan Awas, dari Hazel Hazel. mencoba untuk bisa mengejar. Tapi Hazel terlalu berbahaya karena masih berkumpul pemain dari Bigetron. Tapi ini benar-benar dari Bigetron mereka nggak punya hero yang punya range jauh. Yes, jarak dekat semuanya. Iya. Tapi Bigetron mereka juga mengincar front to back dan mereka cukup kuat loh. Untuk hero tebal kan bisa dimakan Masha. Aha. Tebal bisa, tipis bisa, tinggal bagaimana mereka masukin jangan sampai mereka yang terpick off. Oke. Waduh, oke. Oh, digesek sekali Inal satu baris. Hei, dicoba lagi, Awas, dihajar, diserang balik oleh Luke. Deg-degan ya, kita yang deg-degan ya lihatnya ya. Karena ini juga menjadi sebuah buying time di saat Lordnya coba untuk di-clear terlebih dahulu, tapi tidak dengan inner turret yang sudah mulai dihancurkan. Hanya tersisa satu inner turret di arah top lane-nya. Sementara dari itemization juga, ini bakal menuju ke arah BOD kedua atau mau ke Malefic nih? Ya, Maverick bisa sih. Kalau mau main penetration juga. Yep. Ya unggulnya hanya di EXP ya, karena memang EXP di sini ada damager. Tapi Lord ya cukup cepat sebenarnya kalau mau di-clear juga tadi. Blood Wings buat Rins. Oke, kabar gembira ya, extra shield pasti. Tapi RRQ mereka harus bisa mainin lane jauhnya atau split push. Iya. Mereka punya dua potensi itu sih. Betul. Tinggal pilih aja siapa yang mau di backup. Mau yang mana ya? Atau mau main 2-1-2 juga. 2-1. Berat sih kalau 2-1. Berat ya, atau 3-2 Oh. berarti ya. MF, itu dia. Pertempuran terjadi, ada satu lagi Tsunami Slam tadi terlihat, tapi Idoknya Toynya. sendirian. Idok tidak ada bola damage, namun Toy berhasil dihancurkan pula, sementara Hazelnya berhasil mendapatkan ke arah Annabelle. Tapi Dairen sendirian, Dairen yang Looknya. benar-benar dikeroyok, bisakah Dairen menyelamatkan diri? Dan tidak bisa kali, tapi Rins ada Luke di belakang dan penyisakan. Hazel sendirian, Bigetron mengamuk. Tuh, tapi lihat Hazel. Oke, ini dia Hazel mencoba untuk bisa membalaskan apa yang terjadi. Wah, masalahnya kalau di team fight yang benar-benar all in commit kayak tadi, Bigetron punya keunggulan tersendiri loh. Ya, itu zoning yang bagus banget tadi. Luke yang buka ngejar Toynya yang langsung tumbang juga. Dan dikejar-kejar belakang Rins juga dikejar dengan Luke. Wah, Hazel nggak bisa masuk sembarangan, dia tuh sakit banget langsung kayak begitu. Tapi Bigetron, tekanan yang mereka lakukan juga ini santai dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Iya, mereka nggak mau yang terlalu terburu-buru karena kayaknya mereka akan butuh bantuan juga Lord yang akan sudah hadir. Tapi masalahnya RRQ juga mereka sudah kehadiran dari 4 pemain mereka yang tadi sempat tumbang. Ya, jangan lupa nih ya, dengan game time yang semakin sering bertambah, Iya. akan masuk ke wilayah Bigetron. Oke. Dan masih fokus dulu ya untuk farming. Sementara sakit. oh, bocor sakit banget, sih. aduh bocor sudah itu Vin nih. Iya, kita tahu ya Cloud. Cloud.
Attack speed, basic attack aja dan sekarang Goldnya udah mulai tarik-menarik. Yep. Dan Tinggal juga- bagaimana mereka nih Iya, dari setup lordnya. Lordnya juga ditarik-menarik. Iya. Oke. Dairan akan pergi ke arah mana? Sementara sekarang Finn yang benar-benar harus menahan badan sekarang. Oh. Ada reward main pasar di sebelah ada Dido. Bahkan Riz pun menjadi korban dan Dairan. 3 player mendadak hilang dari arah Arkeosi. Lord menjadi milik dari Bigatron. Dan Fotonya Toy dikejar. ada Luke yang mengejar. Selesai. What? 4 pemain hilang dan misalkan Hazel sendirian lagi. Oke, Hazel sendirian. Lagi dan lagi. Beberapa pemain dari RRQ benar-benar dihukum. Dan sekarang Hazelnya diusir sampai ke dalam dari base-nya sendiri. Bisa Hazel bertahan karena sekarang dengan satu wave minion. Base-nya. Mereka berfokus. Mereka berusaha untuk bisa memecahkan pertempuran. Dan base-nya pun hancur. Tapi base-nya 2-0. Dan Bengku Beban. Counter Raja sudah ditemukan. Kemenangan yang mereka dapatkan diruntuhkan. Bukan sekedar merah, tapi mereka marah. Win streak 6 dipecahkan dengan hasil 2-0 tanpa balas. Bigatron menemukan chip terbaru dengan begitu ganasnya. Cheese pick 2 kali. Mereka bawakan dengan begitu baik. Yap, mengejutkan pastinya ya. Dan kita melihat pemain-pemain dari Bigatron, mereka saling sinkron satu sama lain. Apa yang mungkin tidak kita saksikan dari Bigatron sebelum-sebelumnya. Mereka bawakan kehadiran Finn ternyata ini bisa menjadi jembatan antara roamer, mid lane, dan juga jungler. Merah bukan sebarang merah kalau kayak gini. Ternyata RRQ berhasil untuk dipecahkan 6 kemenangan beruntunnya. Yap. Wow. Oke. Ini siapa sangka Ruby Gold Lane? Ruby Gold lane, Masha yang keluar juga untuk hero power. Ben ke Fredrin. Aku gak tau kayak Bigatron tuh udah ngeprogramin ini loh. Yap. Teracak-acak ini Iya. kastil kerajaan Pora-Poranda. Dan nikmati kemenangannya Bigatron Esports, Bigatroopers. Sekarang waktunya kita dengarkan bagaimana interview bersama dengan Bude. Dan pada akhirnya satu sosok yang memecahkan win streak dari RRQ. Dominasi 2-0 dari tim Bigatron. Dan Bigatroopers mereka merayakan, tapi kita semua penasaran. Mode apa Bigatron ini? Kita lagi mode rame, Bude. Mode rame? Apa itu rame? Rambut merah. Oke. Rambut merah menyala, terbakar kah di sini? Iya, lagi berapi-api kayaknya. Berapi-api. Kayaknya makin panas dari hari kemarin ya? Iya, kemarin dapat momentum lah, jadi ya, bisa kebawa sampai sekarang. Tapi ini kita melihat bahwa sekali-kalinya ada kemenangan di minggu ini dengan 2-0. Kalian membawa hal itu dan lawannya bukan lawan yang mudah, lawan yang ada di pucuk. Belum ada yang ngalahin mereka. 2-0 hari ini, hasil dari apa sih? Ya hasil kerja keras anak-anak sama coaching staff juga lah. Jadi ya hasilnya kebayar gitu. Memecahkan win streak RRQ pernahkah terbayang di benak kalian? Sebenarnya enggak sih, kayak 2-1 gitu lah kita mikirnya. Soalnya mereka top klasmen juga kan, belum pernah kalah. Belum pernah kalah. Tapi bisa 2-0 ya puji Tuhan lah. Puji Tuhan, dan banyak sekali tentunya kejutan-kejutan yang diberikan. Bukan hanya memecahkan win streak dari RRQ, namun dengan pick-pickan yang kita nggak sangka. Look, kapan terakhir kamu pick Masha? Kemarin? Kemarin? Tadi? Enggak kemarin. Emang loh, tapi ngedapetin Masha ini kembali lagi. Masha yang kamu bawa, kita jarang banget ngelihat hero-hero yang seperti ini lagi. Soalnya cuma bisa Masya kan katanya Bude. CBM. Iya, jadi yaudah pakai aja lah. Power pick khusus untuk hari ini kah? Apa akan ada seterusnya? Kalau gak di band boleh. Oh boleh. Iya. Apa khusus untuk Lady Ren? Enggak juga sih. Kalau yang mau kasih aja. Coba. Kasih aja coba. Di sini Luke mencoba ingin
siapa nih yang mau menjawab tantangan dari Luke. Tapi ngelihat kemenangan hari ini juga mungkin kita langsung bertanya dengan Anavel. Kamu pengen langsung ketemu dengan Hazel dan sesuai dengan harapan Anavel. Ngelihat langsung pertarungan kalian akhirnya. Hari ini gimana Anavel? Ya puas sih ngalahin Hazel soalnya belum pernah ketemu Hazel juga kan. Cuman ya Hazel jago lah, dia bisa solo kill gua. Waduh, tersolo kill Hazel membawa kesan tersendiri berarti ini buat kamu. Nggak ada lah, tetap manfaatin kelebihan aja sih. Mungkin kelebihannya Hazel kan main funny. Jadi ya tetap fokus sama diri sendiri aja udah. Udah pokoknya fokus dan berarti kalau dari Anavel sendiri mempersiapkan diri melawan tim RRQ, tim yang belum pernah kalah ini. Apa nih Anavel? Kan kayak kemarin habis main sekarang main lagi. Gimana caramu untuk terus bisa bermain dengan apik? Nggak ada, fokus sama diri sendiri aja sih. Nggak ada mikir kayak lawan ini gitu-gitu, nggak ada. Pokoknya fokus dengan diri sendiri. Apa yang Anavel lakukan nih? Ada sesuatu hal yang khusus kah? Misalnya senam jari sebelum turnamen? Apa ya? Nggak ada kayak. Sama. Kayak tadi main Bros 20 game kayak ada sama Eman. Oh 20 game bermain bersama Eman, berdua aja. Ya, sama tadi berempat juga sih ada sempat. Oke, jadi main brawl rame-rame. Pokoknya buat pemanasan dulu berarti. Nggak tahu sih, emang Eman yang hobi by one kan, jadi kayak ngajakin brawl terus gitu-gitu. Ada personal kayaknya sama kamu Anavel dia. Apa? Ada personal dia kayaknya, kepengen lawan kamu terus ya. Iya emang, soalnya tiap kali kalah kan diteriakin juga sama si Eman ini. Jadi seru banget ya ternyata di Bigetron ini menyala sama-sama rame dan panas. Tapi Eman, you shock us with your Ruby because your pick is really fresh in this season. Udah bosen sama Granger, Harith, atau ada apa dengan Ruby yang kamu bawa tiba-tiba? Gara-gara ini kita latihan di scrim terus kita play di turnamen aja. Ya, Kalian coba aja. ya coba aja. Dan ini sesuai dengan scrim kalian nggak hasilnya? Is the same with your practice? Kayaknya lebih jago di scrim. Waduh, jadi ini belum maksimal. It's not maximum yet. Ya belum. It's 2-0. For you it's not perfect. Ruby gua agak perfect kayaknya tadi. Rubinya masih belum ya. Tapi ngelihat performa tadi gimana sih menurut Biget Troopers? Oh jago, langsung pada jempol. Pada ngelihat hari ini betapa ramainya dengan kita lihat hasil 2-0. And Eman, is this Bigetron surprise pick or strategy to play against RRQ with the T-Strat and pocket picks and everything? Enggak, kayaknya hero kita biasa aja gitu. Biasa aja? Iya, hero kita biasa. Wow, buat kita luar biasa padahal. Tapi itu masih biasa, but in your opinion, what is the strong point from Bigetron in this match against RRQ? Because we know RRQ is strong, but how you guys managed to beat RRQ? Karena Nea jago banget. Iya. Nea. And why do you love to play by one against Nea? Gua bantai dia terus. So, how about the scores between you and Nea? Mungkin dia menang 1, gua menang 10. Nggak ada ya. Nggak ada. Berapa Nea? Kasih tahu. Berapa ya? 18, 16 kali dia. 16 ya. Weh, ini nggak ada yang mau kalah. Kita penasaran jadinya. Nanti mending dikasih tahu ya. Tapi kedua ini sama-sama saling compete dan mungkin Moreno bisa kasih tahu nih. Kenapa? Ngelihat kemenangan hari ini, kalau dari Moreno sendiri, ini kan pasti ada alasan khusus nih ya. Kalau Moreno sendiri ada motivasi khusus kah untuk hari ini? Apa motivasi khusus? Iya. Atau ada alasan khusus atau ada semangat khusus? Semangatnya kali karena rambut kita merah kayak pressure-nya nggak boleh kalah gitu. Karena kalau kalah paling dihujat. Jadi kita semaksimal mungkin harus memenangkan pertandingan. Ada nggak mungkin yang kalian janjian ini, kalau kita menang kita akan bla bla bla? Ke Ke bareng-bareng gini, guys kalau kita menang nanti kita ada self reward nih. ada sih, Luke pengen ngomong. Oke, ada nih. Katanya kalau menang Koe traktir seafood, Bude. Koet traktir seafood, Iya, bukan Koet. koet rambut merah. Sama merah juga dia. Wih deh, beneran kah? Iya. Koet Luke lo ya, bukan Bude ya. Ini Luke nih. Happy ya di sini pada makan seafood bareng, tapi kalau ngelihat dari rewards yang akan kalian dapatkan, sekarang kalian juga bisa dibilang tim yang mengerikan datang di minggu yang keempat.
Apa sih yang kalian mungkin bawa nih untuk minggu keempat dan bisa Bigetron yang berbeda? Sebelumnya mungkin kita ngelihat banyak banget yang mulai meragukan ini Bigetron kok up and down, up. Ini udah saatnya up kah untuk Bigetron? Itu lihat dulu Budi, ada Cahyo part 2 tuh. Oh oke, ya. Itu spesial mau di-save nanti padahal. Ini udah nggak ada, bukan Cahyo, tapi di sini ada Finn. Finn muncul, apakah ini jurus rahasia untuk melawan tim RRQ? Enggak sih. Lalu di sini Finn apa nih? Apa yang Finn bawa untuk tim Bigetron untuk hari ini? Nggak ada bawa apa-apa sih, bawa Carmilla aja paling. Bawa sesuatu yang baru juga ya. Tapi bertanding melawan tim RRQ, tim yang bisa dibilang nomor 1 belum terkalahkan. Kamu akhirnya bermain switch dengan Cahyo, dengan Light, dengan si Cahaya. Apa nih, kamu gimana untuk menetralisir mungkin pressure yang ada dan ekspektasi juga pastinya dari para super fans? Sebenarnya nggak fokus ke situ sih, cuman lebih fokus ke diri sendiri aja gimana cara mainnya bagus gitu. Ada nggak mungkin kita tahu dari kalian satu tim, as a team, apa yang kalian mungkin bicarakan sebelum match ini mulai? Ada yang harus difokusin dari tim RRQ atau ada hal yang harus kalian ingat? Nggak ada. Nggak ada. Ada Budi, 5-5-nya lah orangnya. Harus fokus. Berlima, ayo fokus guys gitu ya. Iya. Semuanya kita waspadain. Kita Top waspadain. 1 soalnya. Tapi Vin muncul, welcome back to panggung MPL. Ada yang mau kamu sampaikan dengan kemenangan ini nggak sih? Thank you buat semua yang udah support Bigetron selama ini. Tetap support kita lah. Tetap support kita. Moreno kasih sesuatu dong. Sabar dong. Sama kayak tadi, terima kasih buat semua BG Troopers yang udah dukung kita. Dukung terus. Dukung Iya. terus. Iya. Dan kesan pesan memecahkan win streak RRQ. Ya good game buat RRQ. Makasih udah kita pecahin. Dari 1 sampai 10, seberapa berat memecahkan win streak RRQ? 10 out of 10. 10 out of 10. 10/10 dan Bigetron berhasil mendapatkan kemenangan ini. Walaupun rambut mereka warna-warni, ada yang udah pink, tapi mereka tetap satu hati. Inilah dia penutupan yang begitu manis minggu keempat untuk tim Bigetron. Waduh, congratulations Bigetron. Tanggal berapa sekarang? 2-0. Benar. Wow, abisnya selalu ditanya. Setiap tanggal Tanggal dicocokologi. berapa sekarang? 2-0. Kita Iya. pastikan Oke. sekali lagi. Dan pengumuman. Pengumuman, pakai Sudah. pengumuman. Pengumuman. Ya. Ya. Akhirnya ditemukan counter kerajaan karena kastilnya telah berhasil dirubuhkan Bigetron Esports. Iya, ternyata robot lah ya. Hancur. Hancur. Hancur itu, Oke, oh baik. kenapa ngambil, mau nyanyi dia sekalian. Maaf, pengen pengumuman juga. Tapi siapa yang menyiapkan gitu loh ketemu Ruby Goldland lagi. Betul. Karena mungkin kalau dulu kita udah gak kaget ya ngeliat Ruby Goldland. Mungkin dengan Masyanya juga kita gak kaget dengan picknya. Tapi ternyata konsep dibalik itu semua yang akhirnya nggak bisa dijawab sama RRQ kan? Ya, kalau betul dia masih XP, Masya. Overall akhirnya lagi-lagi nih, Kenapa? lagi-lagi Fanny. Di sini dia udah nangkring. Nangkring. Gokil. Santai, Cuma santai. satu, dua dong. Oh ya, 2. Di sini RRQ sama ini. Wah, semua tempelin. Tapi ya ternyata namanya Meta Rame, rambut merah Rambut katanya. merah, siap. Membawa hal positif juga karena MVP untuk di match kali ini jatuh kepada Moreno dengan
Chushin 2 kali yang benar-benar ngeganggu dan itu yang dikhawatirkan Phobius yang memang ngeganggu banget di awal. Tapi ya diangkat-angkat bisa apa? Ini ke hold ya dia, ketahan lama banget juga tadi buat fight-fightnya. Dan Masya-nya digangin di awal, oke lah. Di awal pasti Masya ketutup. Tapi waktu dia sudah punya 2 item Heptasis BOD. Oh itu powerful banget buat si Luke tadi. Nabrak-nabrak belakang, dia tinggal cari target. Bahkan main front to back juga berani tuh si Luke. Semuanya bisa langsung tabrak dengan dia. Dan Fanny akhirnya. Yap. Ini gak keluar dari mana-mana buat Fanny-nya. Tadi ada kejaran dong yang bagus banget ya sebenarnya dilakukan sama Hazel. Iya, kena ke ini ya. Annabelle. Annabelle tadi sempet ya. Yap, solo kill. Cuman ya bayarannya ini lagi. Ini selalu Iya, fight-fight lama seperti ini yang kita lihat. iya karena Bigetron kuat banget untuk fight jangka panjang dan ini ya. Terus sampai sebelah tuh Ini keren cutthroat-nya. banget itu. Soalnya Cutthroat-nya juga bisa tembus tembok ya. Ya. Ikut ya tadi. Nah kalau yang ini kalian harus lihat ke look-nya nih. Karena look-nya kalau nggak salah dia incer yang di belakang langsung. Mana dia? Oh, Hidup udah loh kan. di sini sendirian, berani-beraninya dia mepet dinding situ loh. Langsung ditubruk ya. Yap. Nih lihat nih look-nya tuh. Nabrak, kejar ke belakang. Udah di minimapnya cuma ada look kejar-kejaran loh. Toy dapat ya kan, Toy tumbang. Yang lewat lagi nih, Rin yang lewat. Ditempel lagi. Yang depannya ditahan. 2 kali juga nyisain Hazel sendirian ya buat defense. Nah ini ya Allah mau kemana. Udah nggak bisa itu. Itu ada thunderclap lagi. Ini cepet banget loh defender. Nah terus ini Dia udah paling depan. di sampingnya Rin ya. Mau kemana dia? 2 kali hilang itu tadi. Kena wild power. 2 kali garuk tadi Om ya? Hah? 2 kali garuk. 2 kali tadi. Satu kurang 1 bar, yang kedua hilang. Ya gimana enggak udah BOD Malefic juga. Iya. 2 Hilang. kali garuk. Coba lu deh pakai one lu gebuk pakai BOD Malefic di garuk Masya. Enggak, one-one ketemu Masya, enggak kebuka-buka ultinya. Serius, walaupun weakness-nya udah kebuka 2, dia berubah pasif Iya, lagi. makanya. Hilang lagi. Makanya coba lu kalau 2 kali garuk gimana? Selesai. Selesai makanya karena memang itemnya juga ini udah ada Blade of Despair dan Malefic kayaknya mau BOD lagi sih. Yes, bisa BOD lagi nih. Menuju ke sana ya. Atau Iya. kalau mau iseng ya si Halbert juga nggak apa-apa. Iseng. Terus si Albert tuh udah ada di Eman Om. Nggak apa-apa, iseng aja. Iseng Itu aja ya. Karena 3 item ini udah cukup, udah lebih dari 2 deh. Aku bisa bilang Hepta dengan BOD udah sangat menjamin. Tambahin Malefic, itu udah jaminan yang tipis-tipis kayak Marksman dengan Mage hilang. Ya dan damage dealer mereka memang diandalkan ke Joy dan juga Masya-nya. Walaupun memang nasibnya nggak semulus itu ya, Masya digebukin rame-rame, Iya. berjalan sesuai rencana. Tapi masalahnya ini kita ngeliat semuanya babak belur sih di depan. Ya, ini Fanny udah dapetin kill 10 tapi nggak bisa ya. Tetap, jadi last man standing terus Om. ya tetap nggak bisa karena dia hybrid item juga. Iya ya. Dan look-nya selalu ada trade kan. Misalnya look trade 1 tuker 1, tapi yang hilangnya satunya ini, misalnya toy-nya yang hilang atau Rince yang hilang. Itu penting kan. Musim puzzle-nya akhirnya Arkehoshi mereka nggak lengkap dan Bironnya ketahan di depan. Ya. Yang follow up di belakang Hazel ngeliat nih gimana ya. Udah hilang semua teman-teman saya. Terus Tsunami Slam juga ngangkat siapa yang mau follow up? Iya. Kalau main sama Rin kan dia lebih ke DPS juga. Enggak, tadi sekalinya Iya. Tsunami Slam Bukan juga yang nyambut ngangkat, ya. ada yang berhasil. Yang nyambut, Yang nyambut malah siapa? Luke sendiri, malah Luke juga. Iya, kan Luke-nya nyambut. ikut ngejar, woi kemana tuh temen gue di bawah. Pasifnya pecah, tumpuk lagi. Temen gue dibawa kemana? Iya. Tapi kalau kata Eman tadi di interview Bude ya, bilangnya nih hero bukan hero yang aneh buat mereka, biasa aja. Biasa aja, mungkin Iya. karena telah jarang keluar, Iya. sekalinya Betul. digunakan di sini Nah, ya terkaget-kaget, coba. terheran-heran. Tapi yang lebih bingung lagi, mereka ceritanya nih dengan statement tersebut menormalisasi draft kayak gini. Berarti harusnya nanti ke depannya kita bakal dikejutkan lagi nih dengan draft-draft yang Iya. mungkin Ada ya nggak lagi ya. iya nggak Nggak lazim. template Iya, ya. nggak Tapi lazim. kalau kita mau berkaca beberapa season ke belakang, Bigetron kan salah satu tim yang emang suka banget eksperimen.